Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Senin 22 Juli 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibda Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polda Sumatera Utara menggelar rekonstruksi dalam kasus pembakaran rumah wartawan di Jalan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Dalam rangka mensosialisasikan operasi Patuh Candi 2024, Satlantas Polres Kudus menggelar kegiatan Police Art atau pemolisian dengan pendekatan seni budaya di acara Car Free Day. Tim Skydiving Korps Brimob Indonesia berhasil meraih juara pertama kelas internasional kategori 4 FS Advance pada International Open Indoor Skydiving Kapolri Cup 2024. Polda Sumatera Utara menggelar rekonstruksi dalam kasus pembakaran rumah wartawan di Jalan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Sebanyak 57 adegan reka ulang diperagakan oleh ketiga tersangka. Menurut Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi, rekonstruksi ini menghadirkan 3 orang tersangka bersama lebih 15 saksi serta peran pengganti. Kegiatan rekonstruksi ini dilakukan untuk memadukan keterangan para saksi dengan bukti yang diperoleh di TKP. Sebanyak 57 adegan reka ulang diperagakan oleh ketiga tersangka dalam peristiwa pembakaran yang menewaskan Riko Sempurna Pasaribu beserta keluarganya. Dalam rekonstruksi yang digelar, ketiga pelaku berinisial B, YST, dan RAS telah merencanakan aksi kejahatan dengan cara membakar rumah pada 27 Juni 2024 dini hari. Sebelum membakar, pelaku YST dan RAS dengan mengendari sepeda motor terlebih dahulu membeli BBM Pertalite dan solar di warung Jalan Kuta Cane. Selanjutnya, BBM jenis Pertalite dan solar ini dicampur, kemudian pelaku YST dan RAS membakar rumah korban. Kasus pembakaran yang menewaskan korban Riko Sempurna Pasaribu dan keluarganya ini dilakukan YST dan RAS diketahui atas suruhan tersangka B. Kombes Hadi menyebutkan sebanyak 100 personil terdiri personil pengamanan, Reskrim, Humas, Lab4, Inafis, serta Kejaksaan Negeri Karo dilibatkan dalam melaksanakan jalannya rekonstruksi langsung di 6 lokasi tempat kejadian perkara. Penyidik Polda Sumatera Utara dengan Polres Tanah Karo menggelar rekonstruksi terkait tindak pidana pembakaran yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sebagaimana kita ketahui bahwa peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Juni 2024. Polisi telah menetapkan 3 orang tersangka, yaitu B alias Bulang, RAS, dan YST. Bareskrim Polri terus mendalami kasus tindak pidana perdagangan orang secara daring jaringan internasional dengan korban 17 warga negara Indonesia di Dubai. Namun Polri pun membuka peluang korban bisa juga menjadi tersangka kasus ini. Kasubdit 2 Ditipit Cyber Bareskrim Polri, Kombes Alvis Suhaili mengatakan sejauh ini baru 4 korban yang kembali ke Indonesia. Para korban pun akan diselidiki motif melakukan penipuan daring ini.
Meski demikian, Kombes Alvis mengaku pihaknya masih perlu melakukan pendalaman untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Di antaranya dari alat bukti yang ditemukan dan keterangan para saksi. Sejauh ini, Kombes Alvis mengaku masih berkoordinasi dengan pihak NCB Interpol untuk mencari keberadaan para WNI yang masih berada di Dubai tersebut. Adapun apakah mereka akan menjadi tersangka nanti akan kita lihat sejauh mana perannya, alat bukti yang lain yang kira-kira menguatkan. Ya, kalau memang nanti kuat alat bukti cukup, mereka menjadi tersangka ya tidak menutup kemungkinan ya untuk menjadi tersangka. Oke. Pada kesempatan yang sama, perwakilan dari korban scam online dan TPPO, Tria Mulyantina mengucapkan rasa terima kasih kepada Direktorat Cyber Barreskrim Polri dan Interpol Polri yang telah menangani kasus ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dit Cyber Mabes Polri, lalu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Interpol yang telah bersungguh-sungguh untuk menangani kasus yang kami laporkan di bulan Agustus tahun 2023, di mana kasus ini juga ternyata sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya, bahwa setiap usaha atau pekerjaan yang dirasa mudah dengan mendapatkan atau iming-iming pendapatan yang besar, saya harap itu jadi sedikit awareness ya, maksudnya sedikit perhatian bahwa itu pasti ada maksud terselubung di dalamnya gitu loh. Di mana teman-teman korban yang tersebar di seluruh Indonesia, mungkin sebagian teman-teman wartawan sudah ada yang pernah meliput pergerakan kami, itu cukup banyak dan tersebar di seluruh Indonesia gitu. Jadi semua kalangan menjadi sasaran kejahatan scammer tanpa kecuali. Ditreskrim Polda Riau berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan modus pecah kaca di beberapa wilayah kota Pekanbaru. Dua tersangka berhasil diamankan usai dilakukan penindakan tegas dan terukur oleh petugas kepolisian karena berusaha melakukan perlawanan. Kita hari ini akan press release berkaitan dengan salah satu keberhasilan Polda Riau dalam mengungkap spesialis pecah kaca. Dari hasil penyelidikan yang kita lakukan, beberapa TKP itu kurang lebih ada 5 TKP. Kemudian kita lakukan penyelidikan berdasarkan laporan para korban, kita tangkap tadi pagi. Kemudian yang bersangkutan melakukan perlawanan saat ditangkap, sehingga kita lakukan tindakan tegas karena membahayakan petugas. Kita lakukan tindakan tegas dan terukur terhadap yang bersangkutan. Adapun modus yang dilakukan adalah melakukan pecah kaca dengan cara busi, kan ada yang putihnya itu dipecah, kemudian dimasukkan ke liurnya, kemudian dilemparkan ke kaca. Mereka melakukan aksinya datang ke sini, kemudian melakukan beberapa aksi, kemudian mereka kembali ke wilayah Sumatera Selatan, kemudian mereka datang lagi ke sini, kemudian baru tadi pagi kita lakukan penindakan. Para pelaku ini dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Polres Asahan mengamankan 32 anggota geng motor dalam kegiatan patroli malam di seputaran kota Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Usai diinterogasi, semua anggota geng merupakan anak di bawah umur dan akan dibina oleh Polres Asahan. Pamenwas Kabak Ops Polres Asahan, Kompol Sastrawan Tarigan mengatakan dalam kegiatan patroli, anggota geng motor ini hendak melakukan tawuran yang meresahkan masyarakat. Diketahui sejumlah anggota geng juga membawa sajam berupa celurit. Petugas kemudian menahan anggota geng yang membawa sajam tersebut untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Petugas juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melaporkan kepada pihak berwenang jika mengetahui adanya aktivitas mencurigakan. Selain itu, Polres Asahan juga terus berkomitmen untuk terus meningkatkan patroli dan pengawasan demi keamanan dan kenyamanan warga Asahan.
Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso melalui Kasat Narkoba Polresta Bogor Kota Kompol Eka Chandra menggelar konferensi pers pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika selama Ops Antik Lodaya 2024 di Mako Polresta Bogor Kota. Polresta Bogor Kota mengamankan 26 tersangka dengan barang bukti sabu 491,25 gram, ganja 2.150 gram, tembakau sintetis 131,02 gram. Dalam Ops Antik Lodaya 2024, Polresta Bogor Kota berhasil mengamankan 26 orang tersangka pengedar narkotika dengan rincian pengedar sabu sebanyak 11 orang, di mana dalam pengungkapan pengedar sabu tersebut terdapat seorang tersangka berinisial TD yang merupakan residivis kasus yang sama pada tahun 2020. Sedangkan untuk kasus peredaran ganja, berhasil ditangkap 4 orang tersangka di mana Polresta Bogor Kota bekerja sama dengan pihak jasa pengiriman dan berhasil mengungkap dan menangkap seorang tersangka berinisial RAP dengan modus memesan ganja dari kota Medan yang dikirim melalui ekspedisi, di mana ganja seberat 600 gram tersebut ditutup menggunakan aluminium foil dan diakui berisikan pakaian. Polresta Bogor Kota pun berhasil menangkap 6 orang tersangka pengedar tembakau sintetis, di mana sebanyak 5 orang akan dilakukan rehabilitasi. Dan dari semua tersangka yang ditangkap bermotif karena kebutuhan ekonomi dan modus para tersangka dalam mengedarkan narkoba dengan cara sistem tempel. Di tanah sereal ya, di tanah sereal 2 orang tersangka, yang salah satunya adalah seorang mahasiswa yang kuliah di salah satu perguruan negeri swasta yang ada di Bogor, menjadi kurir atau bandar narkoba. Ya. Dari tangan pelaku didapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 300 gram, kemudian narkotika jenis ganja sebanyak 150 gram, cukup banyak untuk barang bukti yang didapatkan. Itu didapatkan di wilayah Kayu Manis, tanah sereal. Ada pula modus yang dikirim melalui jasa ekspedisi. Ya. Dari jasa ekspedisi dimoduskan bahwa di dalamnya itu pakaian, ternyata di dalam pakaian itu dibalut dengan aluminium foil supaya tidak terdeteksi. Ternyata di dalamnya adalah ganja dan didapatkan sebanyak 6. Satlantas Polres Kudus menggelar kegiatan Polis Art atau pemolisian dengan pendekatan seni budaya di acara Car Free Day. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.